Perhatikan. Soalnya agak pendek nih, Perhatikan, soalnya agak pendek nih. Jelaskan Jelaskan dong. peristiwa yang melatar belakangi masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib pada Islam. Berapa kali umat Islam hijrah ke Habasyah dan apa yang melatar belakanginya? Pertanyaannya, siapa tokoh musyrikin Quraisy yang menyimak bacaan Quran Nabi saat beliau sedang sholat malam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Cerdas Cermat High Fast. Ya, pada video kali ini kita kembali lagi dengan komposisi yang sama dengan tim yang berbeda. Dan pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, udah pada siap teman-teman? Siap dong. Kisi-kisinya udah dibaca lah ya, gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini di sebelah kanan saya ada Arif yang kali ini berkolaborasi berpartner dengan Nu'man, gitu kan? Itu. Ya mau aja ya. Oke. Dan sebelah kiri saya ada Asani dan Rifki yang berpartner. Apakah tim ini yang akan menjadi bintang atau tim ini akan menjadi bintang pada kesempatan kali ini? Sedikit perubahan pada episode kali ini, yaitu kesempatan kali ini di sesi 1, sesi 2 kita menggunakan kertas ini, teman-teman. Ya. Jadi ini nanti cara mainnya yaitu setiap tim akan mengambil kertas ini sebagai soalnya. Oke. Gitu. Jadi nanti kertas ini akan diambil oleh setiap tim dan itu akan menjadi soal yang diberikan. Gitu. Oke. Dan nanti di sesi kedua tim A akan mengambilkan untuk soal B. Begitu sebaliknya. Oke. Biar lebih cepat, kita langsung udah paham semua ya. Paham. Nah, di sesi ketiga, kalau soal belum selesai dijawab tapi bel sudah dibunyikan, harus dijawab. Tanpa soal itu selesai langsung dijawab. Pengurangan nggak? Nggak pengurangan, tapi harus dijawab. Berarti Kalau misalnya salah, yaudah salah. Jadi soalnya angus. Soalnya nggak angus. Cuman kalau misalnya jawabannya tidak sesuai dengan apa yang diminta soal, tim itu udah pasti salah. Paham? Oke. Tapi soalnya bisa dilanjutin nggak? Habis dijawab. Bisa dilanjutin. Tapi yang tim itu yang ngejawab kalau jawabannya nggak sesuai, udah pasti salah. Gitu. Oke. Bisa dipahamin ya? Oke. Bisa dipahamin ya? Ini mungkin baru nih. Gitu. Langsung aja, mungkin kita langsung mau sweet dulu. Sweet. Ayo. Sweet dulu. Sweet Indonesia ya? Sweet Indonesia. Langsung. Oke. Jadi duluan. Gitu. Ini yang menang ya. Gitu. Balik lagi ke kemarin. Nah, ini kita mulai duluan. Oke, silakan dipilih. Silakan dipilih. Ini sesi Oke, satu semua kan? sesi satu semua sini ya. Ini teman-teman ya. Soalnya kita tanya. Nah, Mario. pertanyaan pertama untuk tim A. Siapa syuhada pertama di dalam Islam? Siapa orang yang mati syahid pertama di dalam Islam? Lihat teman-teman, tanyanya. Siapa orang mati syahid pertama di dalam Islam? Oh. Ayo. Oke. Amr bin As. Kita kasih waktu 15 detik. Amr bin As. Ya, kunci. Yakin? Aku yakin. Kok Amr bin As sih? Yakin jawabannya? Yakin. Ya, Masih ada nih. belum nyampe kita tadi bacanya yang itu. Udah yakin. Nah. Oh salah, bingung gue ya. Kita lihat aja. Oke. Jawabannya?
Amr bin As ya. Kita kunci jawabannya. Amr bin As. Apakah jawabannya yang itu yang benar? Dan yang benar adalah Gatot. Jawabannya salah. Yang benar, ini karena tidak dilempar ya. Oke. Yang benar jawabannya ialah Sumayyah. Oh, Sumayyah. Oh iya, yang ditusuk ya? Yang ditusuk. Gitu. Perempuan. Itu yang benar syahid. Walaupun perbedaannya cuma beberapa saat gitu ya. Tapi kan yang diminta yang pertama kali. Gue kira kalau syuhada tuh cowok, kalau cewek tuh ada lagi yang lain. Iya, bisa aja. Bisa aja lu ngeles Mau Bang. sih sebenarnya. Oke ya. Ya udahlah. Jadi itu ya. Jadi orang yang pertama syahid dalam Islam yaitu Sumayyah. Gitu. Ibu dari Amr bin As ya. Enggak. Iya. Mas. Iya. Iya, ya. Keluarga ini, keluarga Amr bin Yasir. Nah. Amr bin Yasir, maaf. Keluarga Amr bin Yasir. Yasir, keluarga Yasir ya gitu. Aduh. Pas gue. Tipe deh. Oke. Iya. Gue baca lu tadi. Oke. Tim B silakan dipilih. Aneh ya, ambil ya. Boleh silakan. Tim B silakan dipilih. Oh, gampang. Biar ada yang baca. Salah, tugasannya apa? Itu kan. Soal untuk tim B pertama. udah sama dia. Berarti tidak dapat poin ya. Timnas sakit sekali Tenang, kayaknya. tenang. Ingat Tenang, sekali. tenang, Apa blank ini. Tenang, Bang. Itu kayaknya nggak masuk materi ya? Enggak tahu. Oh, di semua yang kayaknya. Ya nggak tahu lah. Yang penting dia nggak dapat poin lah ya. Woi. Udah, makanya. Ini bukan aneh-aneh ya. Mereka yang pilih ya. Berapa lama periode dakwah Nabi secara terang-terangan di Mekah? Ayo, Ya Allah. ayo. Easy banget. Oke, kita mulai 15 detik dari sekarang. Ini easy sih. Kalau Kalau Oke, 13 tahun. 5, 4, Ya 3, Allah. 2, 1. Jelas kan? Jawabannya? 13. 13. Ted, kita kunci jawabannya. Apakah benar? Salah. Jawabannya Ingat. Nabi di Mekah berapa tahun? Ya 10. 10. Nabi di Mekah berapa 13 tahun? tahun. Dakwah secara diam-diam. Terang-terangan. Oh, Terang-terangan terang-terangan. 10. Sembunyi-sembunyi 3. Jadi jawabannya benar ada 10 tahun. Teman-teman, Nabi secara terang-terangan di Mekah. Enggak dapet juga ternyata Bang. Aduh. Apa. Poin masih imbang. Menang guys. Kita sekarang pilih tim A. Bismillah nih. Next guys. Sekarang ya. Kita lihat jawab Fundamental, soalnya. Bos. Lihat soalnya. Soalnya adalah siapa tokoh yang mencela Rasulullah saat sedang berdakwah di lokasi pertama setelah turun ayat dakwah terang-terangan? Abu Lahab. Abu Lahab jahat. Abu Lahab. Kita yakin? Yakin? Kita kunci ya? Kunci. Kita kunci. Langsung. Kita lihat jawaban yang benar. Lu kalau salah, lu kalau salah balas gua. Quit Jawaban yang benar adalah iya, 100. Abu Lahab. Jadi, Ketinggalan guys. oke. Silakan. Ini ya, Lahir. soal terakhir. Soal terakhir. Gampang sih kayaknya. Tadi yang susah-susah dia udah ambil sama dia. Soal terakhir. Ah, Santuy. Masa kita nggak bisa jawab juga. soal terakhir. Kita diskusi dulu lah. Ya, kita matangkan dulu. Oke, 100 untuk tim A ya. Kesempatan tim B untuk menyamakan kedudukan. Tenang. Soalnya di mana lokasi pertama Rasulullah berdakwah setelah turun ayat untuk berdakwah secara terang-terangan? Ini langsung jawab di mana? Enggak, mulai dulu. 15 detik. Kita lihat. Iya. Bukit Sofa. Ya Allah. Kita samakan dulu deh. Yang kita Yakin? Yakin. Kunci jawabannya. Dan jawaban yang benar adalah iya benar, Bukit Sofa. Dan itu tadi setelah berdoa itu langsung dicela oleh Abu Lahab. Sudah dijawab itu. Jadi itulah sesi pertama. Skor Imbang, guys. imbang 100-100. Jawab apa guys? Itu Apa? 2 soal pertanyaan Jawab, tadi guys. tidak bisa dijawab oleh kedua tim dan akhirnya mereka bisa menjawab 1 soal terakhir. Oke. Lumayan lah yang dijawab. Dan dengan soal tadi berakhir sudah sesi 1 dan kedudukan sama imbang 100-100.
Kita mulai untuk sesi kedua. Kita ambil soalnya di sini. Mana soalnya. Soalnya di sini kita ambil. Soalnya di sini. Kita masukin soal yang soalnya. Oke. Lempar kan? Bisa Enggak, jawab kan? ini kalau nggak bisa jawab dilempar. Oh. Dan soal diambil untuk tim lawan ya. Oh iya. Gitu. Berarti tim B ambil untuk tim A. Ayo duluan ya. Baik, silakan. Kita masuk sesi kedua. Cari yang susah. Jawaban benar 200. Oke? Oh, Siap. Yang mana? Cila. Mana nih kayaknya berat nih. Ini ya. Wahyu isi Wahyu. Ini ya. Tim A ya. Oke. Kita jawab. Mudah-mudahan aja ya sih gampang. Yang susah. Nih, jawab. Soalnya diperhatikan. Berapa kali umat Islam hijrah ke Habasyah dan apa yang melatar belakanginya? Oh. Silakan. Jawab. Apa yang melatar belakang? Nanti gue yang jawab. 2 kali. Dua kali. Dua Oke. kali. Yang melatar belakanginya adalah karena singkatnya karena ada ketidaksetujuan dari pihak kaum Quraisy atas agama yang diberikan oleh Rasul. Terus? Ya sehingga mereka disuruh Rasul pergi ke Habasyah karena ancaman-ancaman tersebut. Nah, kenapa yang dipilih Habasyah? Ini Karena- masih Karena rata-rata. rajanya kan. Karena rajanya Rajanya. yang terkenal bijaksana. Nah, Oke. Ini kayaknya mantep banget nih. bau pemandangan sudah ada. Oke. Dan apakah itu jawabannya dan itu yang melatar belakanginya? Ya, tim A 200 poin. Jadi, alhamdulillah didoain Jadi- yang gampang Pak Ustadz, ini bener gampang. jadi sebelum hijrah ke Madinah, umat Islam pernah hijrah ke Habasyah 2 kali. Seperti itu. Oke. Kita lanjut tim Gua B. aja. Bisa tim A Kalau silakan. yang milik gua susah nih. Oke. Yang mudah. Oke ya. Kita lihat. Oh. Panjang guys. Soalnya panjang banget. Ntar. Salah soal guys. Sesi 3 ini. Gimana nih? Kan belum dikasih soal. Tadi yang tadi sesi 2 apa sesi 3? Ini sesi 2. benar. Juga benar. Ini kan apal Ayo, soalnya. ulang. Ulang. Ini kan apal soalnya. Pantesan panjang banget. Oke, ini ya. Apakah akan lebih mudah atau lebih susah? Kenapa ya? Oke. Simak baik-baik. Simak baik-baik soalnya. Tenang. Jelaskan apa yang menjadi sebab turunnya surat Abasa. Hah? Surat Al-Asr. Surat apa? Abasa. Abasa. Jadi agak boleh ya jawab ya? Esai kan? Iya, silakan. Nah, itu. Nah, Oh, Ani tahu. jadi Sabar. Kalem. Oke, silakan jawab. tapi nggak terlalu detail nggak apa-apa ya? Yang penting jawab nih. Ya jawab aja dulu Mana masalah. ya? Masalah urusan nilai tergantung panitia. Iya. Oke. Jadi secara umum surat Abasa itu kan artinya belum buka masam. Ya. Nah, ada sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Nah, ini seorang sahabat yang buta. Nah, tatkala dia datang ke Nabi kan, minta diajarin agama. Akhirnya Nabi Muhammad lebih pentingin kafir-kafir Quraisy duluan dakwahnya timbang orang yang ini nih. Karena dia juga memang lihat kan. Ya. Nah, akhirnya jatuhlah atau turunlah surat Abasa. Gitu. Mana lu? Gue nambahin, Arif. Ya. Ya, durasi sih sebenarnya. Ada ya? Intinya dakwahnya Nabi lebih prioritas ke orang Quraisy saat itu. Timbang Oke. Abdullah bin Umi Maktum. Oke. Kita Semua lihat jawabannya sih. apakah benar? Sedikit. Iya. Sedikit iya. Bener ya, sebenarnya bener ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah Bener nggak salah? Bisa dilempar nih guys. Iya. ya betul apa yang dijawab tadi. Tim B. Jadi itu tadi yang melatar belakangi atau asbabun nuzul dari surat Abasa itu. Jadi seperti itu. Oke. Masih ingat tuh, padahal mau baca kan? Pelajaran SD. Ya. Oke, silakan tim Itu Itu dong, tim ambil. B.
Ini apa sih? Bisa lari, nggak bisa lari. Tim B ya. Dah. Pilih nih. Berat yang ambil aja ya. Ah, ini ya. Ini soal untuk tim A yang diambil oleh tim B. Pertanyaannya, siapa Wah. tokoh musyrikin Quraisy yang menyimak bacaan Quran Nabi saat beliau sedang sholat malam? Jadi ternyata ada tokoh Quraisy yang diam-diam menyimak bacaan Quran Nabi. Nah, siapa tokoh tersebut? Oke, 15 detik. Kita kasih waktu buat mikir. Coba. Taruhan juga. Ayo. Yes. Gimana? Nggak tahu gua. Ya, Nggak terbesit namanya. Waktu habis. waktu habis. Silakan tim Ada B. nama-nama. 12 detik juga. Susah nih. Susah sih sebenarnya. Susah sih sebenarnya susah. Soalnya nama nih, soalnya nama kalau Pak ingat soalnya. Susah soalnya ini 5, susah. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. 2, 1. Jawabannya? Umayyah bin Khalaf. Terus, satu lagi. Belum. Kita lihat dulu siapa lagi. Baru kita kunci jawabannya. Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf, adik kakak. Aduh. Gue juga ngasal itu. Soal aja Rep, gue ngasal Rep. Hah? Udah kunci, Bang. Udah. Jawabannya tadi apa? Umay sama Ubay. Ubay. Jawaban Salah sih. yang benar adalah bukan itu. Tatat. Bin Mas'ud. Yang benar jawabannya, yang benar Ubay sama jawabannya. Ubay. Ngaco. Oke, yang benar jawabannya adalah Abu Sufyan, Abu Jahal, Gue penjauh Abu Jahal tadi itu. dan Al-Akhnas. Ah itu bin tadi Syarih. yang gue baca. Nah, Tapi kok jawabnya Ubay ya? Itu paragraf atasnya. Paragraf atasnya itu. oke. Berarti ini soal buat tim. Sini dong. Tim kita dong, yang mau jawab dong. Iya. Kan Lu tadi baca. tim Anda. Jadi Masa tim lu dapat Anda. lagi? Lupa deh. Poin kita masih 300 nih. Ini kelempar tadi. Kelempar lagi, Ki. Kelempar Tenang ini. aja, tenang. Kita lihat. Apa? Ini. Nih, perhatikan. Siapa lagi nih? Siapakah sahabat Nabi yang membaca Quran secara terang-terangan di depan umum di Mekah pertama kali? Dan surat apa yang Surat? dibaca? Aduh. Gue tahu siapa ini. Jadi ada sahabat Nabi yang membaca Quran pertama kali di depan Ka'bah. Gitu, di depan Ka'bah, membaca Quran pertama kali di depan Ka'bah, dan dia membaca surat apa? Oke. Kita Lumayan lah 100 lagi. Lumayan Bentar, lah. Bang, bentar, Bang. 15 detik lah. Lumayan lah 100 lah. Lumayan lah. 6, 5, 4. 4, 3, 1. 2, Udah. 1. Ya. Waktu habis. Jawabannya? Jawab dulu. Ja'far bin Abi Thalib. Oke. Kita kunci jawabannya. Apakah itu jawabannya? Suratnya belum ya? Mau jawab suratnya juga nggak? An-Najm. Oke. Ja'far bin Abi Thalib. Abi Thalib dan suratnya An-Najm. Jawaban yang benar adalah Tetot. Bukan itu jawabannya. Kita lempar ke tim A. Aduh, kebantu. Lu tau gak? Enggak tahu gua. Arbi Yasir. Amal bin. Oke. 4, 3, Suratnya 2. Ini suratnya itu. Satu. Suratnya. Oke. Suratnya Al-Hijr. Dan jawaban yang benar adalah Tetot. Bukan surat itu. Yang benar adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan surat yang dibaca adalah surat Ar-Rahman. Hebat guys. Jadi dengan soal tadi, Halo Bang. Episode kali ini susah banget Bang. kayaknya aneh bikin soal gampang-gampang dah. Jadi jawabannya. jadi Keok dengan- sih keok. apa gara-gara pakai kertas ini jadi kayaknya sulit ya? Jadi dengan berakhirnya soal tadi berakhir juga sesi kedua dengan keunggulan sama kuat 300.
Oke, sekarang kita masuk ke sesi 3. Silakan di tes dulu, Bene pilih salah satu. Dah, kayak diingat-ingat tombolnya yang mana tadi. Dan peraturannya, kalau soal belum selesai diberikan, sudah dipencet bel, harus dijawab. Apapun jawabannya, kalau tidak sesuai dengan soal, berarti salah. Colek gitu ya. Oke? Bawa soal nih bang. 3 soal aja. 3 soal aja. Kalau soalnya habis gimana bang? Soalnya habis ya udah. Sering dong. Sering. Oke. Oke, ini ya. Kita pilih. Anda nggak tahu soal yang mana. Ini pilih salah satu. Pertanyaannya. Tiga Yang baris pertama. nih, 3 baris, soalnya 3 baris. Pertanyaan pertama. Diperhatikan baik-baik buat teman-teman di rumah juga. Saat Abu Dzar mengumumkan keislamannya di depan Ka'bah, orang-orang Quraisy kemudian memukulinya. Namun seseorang datang menghentikannya dan kemudian Abu Dzar selamat dari amukan tersebut. Pertanyaannya, siapa yang menghentikan orang Quraisy tersebut dan apa yang membuat mereka berhenti? Oke. Tim A silakan, kita kasih waktu 15 detik. Abu Dzar ya. Yang memberhentikan yang nolong Abu Dzar ya. Ya, yang nolong yang Abu Dzar benar, ya. Umar bin Khattab. Oke, terus? Kenapa mereka pada takut ya? Tadi tetap pertanyaan itu. Ya, pokoknya kenapa akhirnya tuh berhenti? Ya, karena Umar bin Khattab menantang berantem Oke. dengan Pedang. mengeluarkan pedangnya, menghunuskan ya. pedangnya. Mudah-mudahan salah ya Allah. Oke. Apakah itu jawabannya? Jawaban yang benar adalah Salah. Tantan. Bukan itu. Bisa dijawab lagi gak? Nggak bisa. Ya, silakan. Abu Bakar. Salah. Timbang aja. Udah bang, udah bang. Karena Ini 5, 4, 3, 2, 1. ada yang jawab gak bang? Nggak. Kalau ente nggak kompromi. Nggak. Jawab cepet Nggak. sih. Kasih jawab. Tapi nggak ada poin coba jawab. Dapet dong. Dan Enggak dong. Jawaban yang benar, Hamzah. ente enggak. Hamzah. Ente juga salah. Udah salah 2 kali lagi. Jawaban yang benar yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Itu yang melarangnya. Dan atau nggak apa yang dibilang oleh Abbas bin Abdul Muthalib? Kamu nggak tahu ini orang siapa? Ini orang dari suku Ghifar. Mereka kan Abu Dzar al-Ghifari dari suku Ghifar. Yang mana suku Ghifar itu ialah daerah yang cukup terkenal kekerasannya gitu loh. Dan orang Mekah tuh kalau mau berdagang lewat desa itu. Artinya kalau kalian mukul nih orang, kalian saat berdagang siap-siap aja nanti dimusuhin oleh suku Ghifar itu. Footnote nih, soal footnote. Jadi paham ya? Jadi paham ya? Jawabannya itu ya. Oke. Oke, jadi itu teman-teman. Itu. Dan Abu Dzar al-Ghifari termasuk sahabat yang sangat mulia ya, gitu. Oke. Pertanyaan kedua. Sulit banget kayaknya soalnya ya. Kayaknya. Habis ini biar gue yang jawab dah. Oke. Pertanyaan Itu apa? soal pertanyaan kedua. Tahu, jawab. Kita buka lagi. Gila, 3 baris nih soal ya. Ini soalnya ada soal ceritanya nih. Kan esai soal cerita. Saat Nabi sedang salat di depan Ka'bah, seseorang meletakkan kotoran unta pada saat Nabi bersujud. Kemudian Fatimah menyingkirkan kotoran tersebut. Setelah Nabi sholat, ia berdoa pada Allah untuk menimpakan kebinasaan pada mereka. Pertanyaannya, siapa saja yang Rasulullah sebut dalam doa tersebut? Abu Jahal udah pasti. Kita lihat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 9, ada 9. 9 orang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 7. Oh, 7. Ini 7. Ini soal aja itu 9. Gitu. Enggak ada baca di 9. Ada tahu nih. Oke. Abu Jahal. Abu Lahab masuk. Abu Lahab enggak masuk.
Istrinya berapa? Enggak masuk. Ayo 15 detik lah ya bang. Ya. Kita hitung. Silakan dipikir Umayyah dulu. bin Khalaf. Silakan dipikir dulu. Mau namain nggak? Mumpung ada 7 nih. Nggak masalah. Yang penting kita udah jawab, kita udah dapat tuh Abu Jahal. Oke. Udah habis ya. Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Al Aswad bin Al Aswad dah namanya dah. Wa'id. Dah, tat. Al Walid bin Al Mughirah. Oke. Al Wa'il. Udah bang. Udah bang. Udah bang. Udah. Dan yang benar jawabannya adalah tadi siapa? Abu Jahal. Terus Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Enggak ada tadi tidak jawab. Gak ada Ubay. Dan yang Walid siapa tuh? Walid bin Mughirah. Dan yang benar adalah Umayyah bin Khalaf. Satu doang. Satu doang. Itu doang. Satu doang. Poinnya berapa? Kita kasih aja. Karena ini 300 kan, ya kita kasih 50 deh. Kita kasih 50 karena yang benar satu. Oke. Ayo yang benar. Ya udah jawab apaan Cat? Gak tahu gua. Umar bin Khattab. Soalnya Doakan untuk mendapat kebinasaan. Oh kebinasaan. Aduh. Abu Lahab udah pasti Abu Lahab. Soalnya Abu Lahab sama istrinya siapa istrinya? Istri Abu Lahab. Ini gue tahu nih. Siapa istrinya? Lupa nih. Istrinya Abu Lahab. Umi Lahab kali Umi Lahab. Karena bilang perhatikan Abu Lahab. apa itu. Istrinya nih. Pokoknya istrinya Abu Lahab. Ada yang jawab itu kan? Abu Jahal tadi yang jawab nih. Abu Lahab, istrinya Abu Lahab. Ya, jawabannya? Udah lah. Abu Dah. Lahab sama istri Abu Lahab dah. Udah. Dan jawaban yang benar adalah tidak kedua itu. Oke. Jadi yang di dalam doa itu yang didoakan itu yang pertama bin Mu'id bin Amru bin Hisham. Yang kedua Utbah bin Rabi'ah. Yang ketiga Syaibah bin Rabi'ah. Keempat Walid bin Utbah. Kelima Umayyah bin Khalaf. Keenam Uqbah bin Abi Mu'ti. Nah tuh. Yang ketujuh Ammarah bin Walid. Gitu. Dan kesemuanya itu akhirnya benar-benar binasa. Gitu, hah? Itu 7. Nah, Walid enggak. Ini nih total nilai berapa sih yang sesi 3? 300. 300. Makanya ini kasih 50. 25 itu. Bisa. Pesan wasit dong. Wasit. 25 dong. Coba tuh mah. Oke, soal terakhir. Soal penentuan. Wes bisa. Soal penentuan. Tumben-tumbenan sampai 300 doang ya. Gitu. Sulit Nah, banget ya. nih, perhatikan. Soalnya agak pendek nih, agak pendek. Perhatikan, soalnya agak pendek nih. Jelaskan Aduh, jelaskan dong. peristiwa yang melatar belakangi masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib pada Islam. Hamzah. Kalau yang melatar belakangi Hamzah masuk ke dalam Islam ya? Hamzah kan pamannya tuh. 6, 5, 4, Bantu gue jawab. 3, Oh, karena ini. 1. Karena karena kedekatan Hamzah dengan Rasul. Udah kunci ya. Kunci. Oke. Tidak bisa diandalkan. Jawabannya adalah tetot, salah. Ya Allah. Gitu. Walaupun dia memang pamannya Nabi, tapi bukan itu jawaban yang melatar belakangnya Hamzah masuk Islam saat itu. Tim B, mungkin ada ide? Kenapa soal ini kayaknya pada sulit-sulit banget ya? Oke, tim B. Apa karena soalnya dipakein kertas gini ya jadi kesannya lebih sulit kali ya teman-teman? Coba jawab kan. Udah habis dah. Ya, jawab. Karena Hamzah. Nah, ngaco ya. Ngaco bang. Ngaco. Mudah-mudahan bener nih. Serius cepetan. Karena Hamzah disuruh sama Abu Thalib.
Udah. Jawaban yang benar bukan itu. Jadi yang melatar belakangi Hamzah bin Abdul Muthalib atau paman Nabi, yaitu saat Nabi Muhammad saat itu dicemooh, dicaci maki, dan saat itu dicaci maki oleh Abu Jahal. Dan saat itu ada seorang budak atau seorang budak yang melapor kepada Hamzah. Wahai Hamzah, ponakan kamu tadi dicaci maki dengan caci maki yang sangat keji. Nah itu yang ini maksud. Gitu. Itu bisa dapat nilai 100 dah. Dicaci maki dengan sangat keji oleh Abu Jahal. Ya kan? Akhirnya saat itu Hamzah langsung menemui Abu Jahal, dan itu Hamzah habis berburu tuh. Kalau nggak salah itu biar dilanjutin. Nggak, sampai busur panahnya tuh kena ke Abu Jahal. Dan dia bilang, jangan kamu, intinya jangan kamu ganggu lagi lah Nabi Muhammad, karena saat ini saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan akhirnya itu yang menjadikan melatar belakangi Hamzah akhirnya memeluk Islam saat itu juga. Ya, dengan berakhirnya soal tadi, tampaknya soal ketiga telah habis, teman-teman. Sesi ketiga juga habis. Dan ini kayaknya menjadi rekor sih. Karena 3 sesi soal sampai akhir, Nggak ada yang bisa jauh. nilai nggak ada yang lebih dari 400. Apakah soal ini sulit? Apakah menurut teman-teman sulit? Tapi bagi saya sih sebenarnya enggak, karena saya buat soal. Jadi dengan itu semua tim B berhasil memenangkan unggul 50 poin lah ya. gitu. Beda tipis sekali. Kayaknya makin kesini kemenangan tuh makin tipis ya. Kayaknya semakin kesini wawasan teman tuh semakin bisa kita adu guys. Enggak, baik. Yang lebih unik udah 3 sesi kan nih. Iya. Diem mulu. Paling jawab 1 nih. Oke. Jadi mungkin Curiga apa buku yang dibaca sama dia. Datang paling lama. Ada yang baca buku, yang ini dia apa itu? Kayak buku One Punch Man deh. Oke, jadi kita udah berusaha cukup adil dengan bikin pertanyaan yang diambil secara sendiri. Tidak ada pengaturan skor ini, semua adil seadil-adilnya. Kita harap tidak ada dendam ya di antara teman-teman semua. Kayaknya bukan dendam, bukan kita yang sama nih. Ini sama ini nih. Konflik internal ya. Jadi konflik internal. Oke. Disuruh diskusi kamu. Dicolek diem. Bangnya apa bang? Terus di episode keempat evaluasi lagi. Oke. Jadi Semuanya. mungkin itu aja video kita kali ini. Cerdas cermat kita pada kesempatan kali ini di episode ketiga. Semoga dengan apa yang tadi menjadi soal bisa menjadi penambah wawasan buat kita semua dan teman-teman juga. Semoga lebih rajin lagi kita dalam membaca buku, tidak pakai sistem SKS, gitu kan? Gitu. Dan jangan lupa diingatkan lagi buat teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe channel ini. Kalau ada usul, kritik, saran bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk dinyalakan notifikasi loncengnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Arif, Nukman, Asadni, Rifki, dan saya Taki sebagai pembawa acara. Mohon undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan ucapan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.